Ketika sudah mulai jadi leaders, kita nggak bisa gitu terus-menerus mengandalkan analisis gitu ya untuk bikin keputusan, itu nggak bisa gitu. Kadang-kadang leaders itu juga harus menggunakan intuisinya gitu. Di awal saya kerja di Yapika, menurut saya legacy saya itu adalah tulisan gitu. Tetapi ketika sudah duduk di posisi yang lebih tinggi, saya merasa bahwa legacy yang harus ditinggalkan itu adalah Yapika yang berbeda dari masa kepemimpinan sebelumnya gitu. Direktur yang pertama namanya Mbak Yeni atau Abdi Suryaningati, dia membuat Yapika itu menjadi organisasi yang bisa ngelola dana yang sangat besar gitu. Kemudian direktur berikutnya yang saya kenal itu Mas Lili Hasanuddin. Dia juga membuat Yapika untuk bekerja di tingkat nasional untuk advokasi dan mengelola jaringan masyarakat sipil gitu ya. Jadi di masa saya Yapika itu sudah nggak cukup lagi hanya bermain di Indonesia gitu. Jadi kami ingin go internasional gitu ya. Ketika Yapika menjadi anggota Federasi ActionAid, itu juga menjadi salah satu cara untuk menjaga motivasi ini dan mengejar mimpi organisasi ini gitu, untuk bisa berkontribusi lebih besar sebenarnya ke penguatan masyarakat sipil gitu ya. Sebenarnya ini tahun ke-15 saya menjadi direktur Yapika gitu. Tiap 5 tahun itu punya tantangan dan transformasi yang beda gitu. 5 tahun pertama itu berarti tahun 2009 mulainya Yapika juga mengalami yang dialami oleh banyak organisasi lain gitu. Jadi sumber pendanaan yang turun itu tantangan besar. Jadi staf itu juga berkurang, kemudian program berkurang. Saya memang berhasil untuk jadikan Yapika itu bisa memberikan peningkatan kapasitas bagi banyak organisasi lain. Itu yang kemudian mendatangkan program-program baru. Di 5 tahun yang kedua mendapatkan tawaran gitu, apakah bersedia atau tidak sih menjadi bagian dari organisasi global gitu. Nah itu journey yang lain itu juga dimulai gitu. Yapika yang ketika itu seluruh sumber pendanaan memang menggantungkan pada sumber pendanaan dari donor, mulai mengembangkan penggalangan dana dari publik dalam skala lebih besar gitu. Ketika berusaha menggalang dana dari publik, artinya kita juga harus lebih kelihatan di mata publik gitu. Jadi Yapika yang sebelumnya hanya berada di balik layar, itu harus menampilkan diri lebih terbuka, kemudian juga lebih kuat ke publik supaya publik kenal dan mulai memberikan dukungan secara langsung gitu. Jadi di tahun atau di periode itulah kami betul-betul memikirkan bahwa komunikasi itu betul-betul sangat penting. Jadi komunikasi yang memang bisa memenangkan hati publik gitu. Jadi bukan soal komunikasi yang kami hanya mewartakan atau menginformasikan berita, yang penting ada di media udah cukup, udah nggak lagi seperti itu gitu. Jadi komunikasi yang betul-betul bisa dengan bahasa publik dipahami dan bisa memenangkan hati mereka gitu ya. Di 5 tahun yang ketiga di periode yang sekarang ini ya kami sudah mulai bisa mendapatkan pendanaan dari publik. Jadi kami juga memiliki program-program yang memang erat gitu ya kaitannya dengan publik juga gitu, di pendidikan, kemudian kesehatan gitu. Itu termasuk juga kerja-kerja untuk respons kebencanaan gitu, yang menjadi konteks maupun tantangan besar ya di Indonesia, bekerja dengan mereka yang terdampak
bencana dengan cepat gitu. Itu menurut saya proses tantangan maupun transformasi dalam 15 tahun saya memimpin organisasi ini gitu. Saya sebenarnya kan orang yang tertutup, saya introvert gitu, dan termasuk juga orang yang terlalu menggantungkan pada pikiran gitu. Jadi semua harus dihitung dengan eksak baru membuat keputusan gitu. Sementara untuk memimpin satu organisasi sebenarnya tidak bisa gitu ya, terlalu tertutup ataupun introvert, termasuk juga terlalu menggantungkan pada hal-hal yang harus perhitungkan gitu atau dipertimbangkan. Karena dulu sering juga gitu ya Pika, dibantu oleh Inspirit, ada momen kita diminta ngisi MBTI test. Jadi saya memahami kepribadian saya itu dan juga banyak ngobrol dengan Inspirit. Waktu itu sebenarnya saya di-encourage-nya adalah ketika sudah mulai jadi leaders, kita nggak bisa gitu terus-menerus mengandalkan analisis gitu ya untuk bikin keputusan, itu nggak bisa gitu. Kadang-kadang leaders itu juga harus menggunakan intuisinya gitu. Ternyata di saat-saat mepet, saat-saat genting ya itu perlu mengambil keputusan cepat gitu, jadi nggak bisa hanya mengandalkan analisis yang panjang gitu. Termasuk juga bagaimana bisa memimpin dengan baik, karena saya awal itu juga punya kecenderungan untuk micromanage gitu ya. Jadi karena bermula dari staff, ngurus banyak hal detail gitu, jadi ketika duduk di posisi lebih strategis, saya kadang-kadang juga masih ngurusin yang teknis-teknis gitu. Saya sadar gitu ya, kalau sebagai leader terlalu micromanage itu juga bikin nggak nyaman, tim saya juga merasa nggak nyaman gitu ya.